Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Nindi Anidi Agustina akan menjelaskan tentang konfrontasi Indonesia-Malaysia masa pemerintahan Presiden Soekarno atau kebijakan yang disebut dengan Ganyang Malaysia. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia berawal pada tanggal 27 Mei 1961 karena keinginan Tengku Abdurrahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Federasi ini meliputi wilayah Malaysia, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Gagasan ini diusulkan kepada Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara, karena menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Sultan Sulu. Pemerintah Indonesia menentang karena, menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara, sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut, diadakan konferensi Maupilindo, Malaysia, Filipina, dan Indonesia pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963 yang dilaksanakan di Filipina. Konferensi Maupilindo menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Inti pokok dari 3 dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyetujui pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina meminta Sekjen PBB untuk membentuk tim penyelidik untuk mengetahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia yang dipimpin oleh Lawrence Michael Moore. Tim tersebut memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun, sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran Komunike Bersama Manila. Presiden Soekarno tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Tengku Abdurrahman karena menganggap referendum tidak dijalankan secara semestinya. Hal itu merupakan suatu perbuatan yang buruk dari Tengku Abdurrahman. Aksi-aksi demonstrasi menentang terbentuknya Federasi Malaysia terjadi, sehingga pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia diputuskan. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 September memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Pada akhir tahun 1963, pemerintah Republik Indonesia menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan neokolonialisme Inggris. Konflik di Asia Tenggara ini menarik perhatian beberapa negara dan menghendaki penyelesaian pertikaian secara damai. Pemerintah Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand berusaha melakukan mediasi penyelesaian masalah ini. Namun, masalah pokok yang menyebabkan sengketa dan buruknya hubungan ketiga negara tersebut tetap tidak terpecahkan, karena Tengku Abdurrahman tidak menghadiri forum pertemuan tiga negara. Upaya lainnya adalah melakukan pertemuan menteri-menteri luar negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok. Namun, pertemuan Bangkok yang dilakukan sampai 2 kali tidak menghasilkan satupun keputusan positif, sehingga diplomasi mengalami kemacetan. Di tengah kemacetan diplomasi itu, pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora dalam upacara besar sukarelawan yang isinya perhebat ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Dwi Kora kemudian dikenal dengan istilah Ganyang Malaysia. Untuk menyelesaikan konfrontasi Dwi Kora, Presiden Soekarno membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI dan Komando Siaga dengan Marsekal Madya Umar Dhani sebagai panglimanya
dengan tujuan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Walaupun pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan konfrontasi secara total, namun upaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Presiden Republik Indonesia menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964. Di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan pernyataan Presiden Soekarno bahwa Indonesia keluar dari PBB. Dengan tindakan yang diambil Presiden Soekarno tersebut, Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan Malaysia secara damai. Indonesia mendapatkan kecaman dari negara lain, terutama negara barat. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia diselesaikan pada era pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto. Penyelesaiannya dilakukan melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 26 Mei sampai 1 Juni 1966. Deklarasi Bangkok diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak. Upaya Indonesia untuk menghentikan konfrontasi tersebut disambut baik oleh Amerika Serikat dan Jepang. Hal ini berdampak pada perbaikan hubungan dan bantuan Amerika Serikat serta Jepang terhadap Indonesia. Pada masa Orde Baru juga, Indonesia kembali bergabung dengan PBB. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.